akan diharuskan untuk daftar PCR dulu. Untuk kelengkapan uji lapangan ke Bali, karena lewat perjalanan itu ya Bu. Nah, kemarin sudah dites itu PCR, ternyata kan bahwa anak ini daftar di rumah sakit ini gitu. Terus juga daftar di rumah sakit sekalian satunya lagi. Di situ ternyata hasil dari tes itu yang rumah sakit ini positif, yang rumah sakit ini negatif. Kapan? Kapan? Ya, belum 2 minggu yang lalu. Karena ini anaknya baru pulang dari Bali, ternyata kan sehat, tidak masalah apapun. Nah, ini terus kita mengajukan ke sini ya gitu, karena ini memang berkaitan dengan kesehatan dan dengan kesehatan. Nah, artinya yang ingin kami tanyakan ya klarifikasi saja ya terkait dengan ini kan di rumah sakit mana nih Pak Isa? Panti Waluyo. Panti Waluyo satunya? Yang satu CIH Jogja. Di situ di rumah sakit Panti Waluyo positif sampai anak ini harus dirujuk, diisolasi. Anak Kutarjo sampai pegawai puskesmas itu datang untuk ini, malah ngancam membawa babinsa dan sebagainya. Tapi disuruh nunggu karena kan kebetulan anak ini sekalian ke Jogja. Hitung-hitung ini tes juga di Jogja kan gitu. Ternyata di Jogja negatif. Coba pertanyaan saya Bu, ini kan hasil lab ya. Lab itu kan rujukan pemerintah ya. Kok bisa dalam waktu 1x24 jam itu kok dengan hasil lab yang berbeda? Nah itu kita sebagai masyarakat menanyakan ke dinas sosial kesehatan, apakah bisa ada fakta yang seperti ini? Tak tanggalkan yang menangani saja ya. Kemudian dari sorenya atau kapan itu di hari yang sama periksa PCR di JI, hasilnya berbeda. Terus kemudian karena mungkin puskesmas menerima hasil yang dari Panti Waluyo, terus sudah dilakukan intervensi sesuai dengan SOP kita. Kalau positif kan isolasi. Nah ini mungkin komplain dengan hasil yang berbeda itu. Saya harus konfirmasi ke labnya masing-masing dulu. Pemeriksaan bisa ke sana. Karena kalau sudah masuk di pertama yang masuk itu nanti yang kedua nggak bisa masuk. Pertama hasil yang sudah masuk misalnya Panti Waluyo dulu yang sudah masuk di sistem Dinar itu nanti yang keduanya misalnya pada hari yang sama tidak bisa masuk. Artinya gini ya, ini kenapa bisa masuk? Ini kan fakta ya. Dinarnya ya, sehingga kita mesti pengawasannya sesuai yang masuk dinarnya. Iya, tapi itu fakta dari lab ya Bu. Nah fakta administratif sih saya tidak ini ya. Ini fakta-fakta lab Bu. Saya bukan apa gitu. Ini fakta lab. Ketika administrasi itu dijalankan malah ada pembodohan nanti ke masyarakat tuh. Ini hasil lab yang tidak bisa dipungkiri secara hukum kan gitu. Ini rujukan pemerintah semua. Kebetulan anak ini kok ya ke Jogja langsung sekalian gitu loh. Nah coba kalau tidak gitu loh. Jadi periksa sini tau Bu. Iya. Terus sekalian kan dia berjalan ngantar orang ke Jogja itu. Sekalian diperiksa. Cari pembanding. Bukan cari pembanding. Karena kan kita ada studi lapangan itu. Studi lapangan pembanding kan belum bisa besok, bisa ini kan. Nah ini dalam waktu sehari. Kalau pembanding kan mesti hasilnya tahu dulu, baru kita bandingkan kan gitu. Bukan, ini bukan pembanding. Ini ya Pak. Kami kan harus di lapangan ya. Ke Bali, tugas kuliah akhir. Kan nggak ada niat ataupun itu memang tugas itulah, tugas ibaratnya nggak. Kita harus konfirmasi dulu ya Pak ya, kan nggak bisa langsung memutusin. Saya konfirmasi ke labnya masing-masing, kemudian dari sistemnya baru kita usulkan untuk kalau memang itu yang hasil negatif baru kita usulkan untuk merubah di sistemnya, karena peduli lindunginya nanti dia nggak muncul, peduli lindunginya mesti kan munculnya positif. Bukan gini, ini loh, ini nah ini kalau akhirnya bisa dirubah-rubah seperti itu. Saya cuma nanya, apakah fakta berkaitan dengan lab itu final nggak Bu menurut Ibu? Untuk kalau uji bisa beda Pak, misalnya saya rapid aja ya, rapid misalnya
kami ngerapit di puskesmas A, ternyata Dengan di subjek puskesmas hukum yang B, sama. dengan di puskesmas B mungkin beda karena yang dipakai rapidnya berbeda. Itu rujukan Alat yang nasional kan, Bu? dipakai beda, iya kan mungkin alat yang dipakai beda, makanya saya harus konfirmasi ke labnya dulu ya. Nah ini yang nggak bisa dimengerti. Alat yang berbeda tapi fakta hukum yang satu berbeda, nanti bagaimana? Ya, bukan. Ini contoh gini, kan ada tindakan hukum lain, Bu. Contoh gini ya, ini kan sudah rujukan di situ ya, tapi terus kita digiring nih untuk ke puskesmas, harus sekian hari isolasi, tapi faktanya besok sudah negatif. Itu terbukti. Bagaimana? Nah, tindakan yang seharusnya itu pemaksaan bahwa ini negatif. Apakah harus diperlakukan seperti itu? Kalau bisa menunjukkan Dan yang itu- kedua negatif, iya Pak, sebentar dulu. Nah, Ya, jangan jangan marah-marah dulu. Enggak marah. Gini ya Pak. Jangan, kalau- Ibu jangan berasumsi saya marah, Bu. Benar ya, kalau ini nanti hasilnya. Kalau Ibu mengasumkan setiap yang kita koordinasi dianggap marah, nanti nggak ada masukan masyarakat. Ibu melayani dengan baik. Ya, sebentar saya takut. Korbannya di masyarakat, bukan Ibu gitu. Mohon maaf, Kok maaf, kok ya. marah-marah bagaimana? Saya baik-baik saja kok. Iya. Marah bagaimana Mohon sih? maaf, karena saya juga belum tahu dulu permasalahannya. Ibu tidak tahu kalau tindakan hukum sampai bawa babinsa dan sebagainya. Apa-apa gitu loh. Ya. Kalau ini ada hasil negatif, harusnya nanti dari hasil negatif itu sebagai konfirmasi untuk bahwa si A pasien ini berarti tidak harus melakukan isolasi mandiri, gitu Pak. Dengan menunjukkan hasil yang negatif ini. Lah permasalahannya apakah kemarin kami tanya petugas dulu ya Pak ya, apakah petugas kami itu dapat hasil yang negatif ini apa tidak? Gini Bu, gini loh. Antara masyarakat dengan pemerintah yang memfasilitasi ya toh, ini harusnya secara SOP-nya bagaimana? Masyarakat tidak tahu itu harus Ibu harus ke sana. Data ini mestinya kalau data ini toh, data nasional toh. Nah, artinya begitu ini masuk ke ranah katakanlah lab, ya toh, kan mesti ada datanya semua. Dan itu nasional. Kenapa Ibu tadi bisa? Mungkin yang satu sudah diinput COVID, yang satu nggak bisa diinput COVID. Kan? Nah, artinya kan itu sudah ada datanya. Mereka kenapa kok data dua berbeda, kok dari sana tidak jadi rujukan bahwa ini bisa ditelusuri kembali kan gitu? Ya Pak, kami harus lihat dinar dulu ya Pak. Dinarnya itu yang masuk yang mana? Oke. Iya. Oke. Pakai sistem saya tahu mengetahui lah ya. Jadi saya Artinya gini. harus lihat sistemnya dulu, tak buka dulu. Nanti yang di sistem apa dulu gitu ya Pak ya. Bukan sistem Bu, ini fakta. Kalau masyarakat seperti ini, Ibu jangan bilang saya marah, dia tidak marah gitu. Oke. Kami menjelaskan, apa tak buka, main nggak kelihatan marah. Enggak, Gitu? sudah, Nah, mohon kan maaf. itu kan. Nah, jadi gini, kalau ada fakta yang seperti ini fakta loh Bu, hasil lab. Nah, kita mau melakukan katakanlah laporan pemalsuan ya, dugaan pemalsuan tanda tangan apa melalui uji lab. Nah, final untuk kepastian hukum kan gitu. Ini juga kepastian hukum tapi menentukan kepastian hukum seseorang. Apakah bisa main-main gitu maksud saya? Kan itu fakta loh dia. Aku nggak marah Bu, tapi itu jangan salah persepsi. Ya saya terus ini maksudnya pasien ini disuruh isolasi itu gimana? Iya. Dari puskesmas. Kemarin kan ada tindakan, malah marah-marah Bu, datang. Kebetulan adiknya ini sendiri. Dan itu anggota kami. Oh gitu. Nah, di LSM itu. Benar. Karena anggota kami memang saya suruh kuliah hukum semua toh. Dan Untuk saya itu. setelah hasil ini, kemudian puskesmas menindaklanjuti untuk isolasi gitu Ya. ya, menyarankan. Lah setelah isolasi, Bukan hasil belum. yang negatif itu Belum nyampe karena kita minta Bu, kebetulan ini adik kita ke Jogja mengantar seseorang karena kan dia driver kan. Iya. Sekalian. Hmm. Lah, adik minta nantilah nunggu CIH dulu. Tapi udah keburu marah-marah ini gitu loh. Karena tadi saya ke sana setelah ngantar orang saya langsung minta Dari periksa. puskesmas mana ya Pak yang ke sana? Minta aja. Ya. Ya. Artinya kok Nanti tak konfirmasi dulu nggih. nah ternyata ini kan negatif. Nah, apakah maksud saya gini Bu? Apakah gini? Apakah ketika seperti itu ya, ketika ada peristiwa seperti itu, peristiwa hukum ya, berkaitan dengan seperti apa bisa terjadi? Kan katakanlah saya tanya kemarin,
untuk isolasi berapa hari, untuk membuat seseorang dari positif jadi negatif, kenapa waktunya sampai 14 hari atau 12 hari atau berapa hari untuk isolasi kan gitu. Sedang itu dalam waktu 1 hari kok bisa negatif kan gitu. Artinya pertimbangan hukum yang kesana itu untuk apa tadinya kan gitu. Maksud saya gitu. Ini selepas ini ya Pak, selepas kasus ini ya, saya berikan gambaran aja. Ini kan banyak sekali kasus seperti ini. Jadi ketika banyak nggak cuma ini berarti. Banyak. Si A sudah periksa di lab A misalnya ya, di lab A hasilnya positif. Tapi ini beda cerita nih Pak, bukan ini ya. Karena ada sesuatu hal, beliau mencari pembanding yang lain, ya, pembanding yang lain. Ternyata di pembanding yang lain itu hasilnya negatif, maka yang kita pakai adalah pembanding yang negatif sehingga tidak dilakukan isolasi mandiri dengan menunjukkan hasil yang negatif. Nah, kita tidak protes ke puskesmas, tidak mana, kita belum ke sana, saya langsung ke sini saja karena anaknya kan baru pulang dari Bali. Ternyata di sana diperiksakan juga nggak masalah. Akhirnya yang bukti itu yang mana kan gitu. Sedang di sana kan diperiksa di perjalanan juga negatif. Ibaratnya kan seperti itu. Nah, sekarang yang positif di sini itu yang saya harus lihat dulu ya. Ibu ngerti maksud saya. Berkaitan dengan itu, puskesmas akan melangkah itu sesuai lihat yang di NAR itu yang di aplikasi ya. Ketika lab manapun melakukan pemeriksaan, dia akan memasukkan ke sistem itu. Nah, dari sistem itu maka kita dinas juga melihat, puskesmas juga melihat untuk dasar tracing ya, tracing dan menyarankan si A ketika positif maka isolasi mandiri. Makanya saya harus melihat dulu narnya mana, narnya yang keluar mana gitu ya. Kemudian misalnya bisa menunjukkan seperti ini, makanya kita ketika narnya keluarnya itu dan peduli lindungi juga keluar, ketika ini ada hasil negatif, kita akan meneruskan Mbak, kita akan meneruskan bahwa ini ada hasil yang kedua adalah negatif. Ini kan kemarin bukti data ya Bu. Soalnya takutnya ini Pak, nah sudah ada bukti negatif tapi namanya masih positif lah, ini kita kan klarifikasi ke sistem. Kalau saya ya. Kayak jadi gini ya, saya itu tidak pernah berhubungan dengan ini ya, kesehatan apapun itu tidak pernah. Ibaratnya apa, katakanlah rumah saya Wiron ya, puskesmas Wiron, saya di depannya, saya tidak pernah komplain dengan apapun. Apa pernah saya pernah komplain kan gitu. Saya ngurusi perkara di mana-mana, termasuk bendung-bendung ini kan saya yang ngurusi juga. Sampai ke Barreskrim dan sebagainya saya ngurus. Tapi artinya saya dibilang saya pembanding gitu ya. Ini menyangkut adiknya kandung ini. Jadi artinya saya tidak mempermasalahkan kebijakan apa terkait apa pernah saya protes untuk kesehatan enggak pernah. Artinya ini fakta yang dialami oleh keluarga sendiri. Kebetulan itu anggota kami. Makanya saya langsung ke sini saja. Kalau yang punya kewenangan itu gitu. bisa saja Pak. Banyak terjadi hasil berbeda. Berarti gimana itu? Tidak apa-apa, kita akan pakai yang hasil terakhir kalau bisa menunjukkan negatif seperti ini misalnya, apa hasil negatif. Berarti selama ini yang positif belum tentu bisa dikatakan positif kan? Kalau positif itu kalau rapid ya Pak. Kalau rapid kan gold standarnya PCR. Jadi pakainya yang PCR. Kalau rapid bukan gold standar. Ini kan PCR ya. Ini sama-sama PCR kok beda. Makanya kita kan harus klarifikasi. Kan ini kan gini. Kalau rapid memang bukan gold standar sehingga harus PCR. Kalau itu kemarin adik saya mungkin adiknya ini itu tidak langsung ke IJI mengantar seseorang yang kebetulan juga di sana lagi dia kan driver kuliah sambil driver lagi. Nah itu dia langsung ke sana sekalian kan, habis dari sini kan ke sana tuh. Artinya kita mencari pembanding tidak. Pembanding itu biasanya ketika sudah muncul yang satu, mana mungkin kita tahu kita nanti akan negatif semua buang-buang duit kan gitu kok. Saya nggak bisa mantau banyak karena ini labnya juga lab berbeda sehingga kami harus itu kok bukan nasional tuh. Iya, cuma kita kan harus memperhatikan. Berarti lab berbeda, berarti kenapa kok ini hasilnya hasilnya bisa berbeda di kedua lab ini kan kita harus memperhatikan sehingga karena yang punya labnya sendiri-sendiri dengan loh, gini loh. Ini lab berarti bisa main-main seperti itu loh.
Berarti kepentingan sendiri itu. Banyak hal ya Pak, maksudnya Sebenarnya bagaimana itu? ketika hasilnya berbeda itu apakah benar di pengambilan, apakah benar ketika analitik itu sebelum pemeriksaan, atau pas pemeriksaan sampel itu juga sudah benar. Nah, itu kan banyak hal yang Berarti bisa kalau benar menerangkan, salahnya berarti yang antara medis yang menjalankan itu apa masyarakatnya? yang bisa menjelaskan lebih pasti kalau Iya, itu dokter patologi klinik. Nah, Kalau artinya kita gini, konfirmasi ke itu kan teknis medis ya, yang Iya. tadi seperti itu kan. Nah, ini pakai ini diambil pakai ini, masyarakat tidak tahu. Artinya monggo saya diperiksa, silakan bagian mana saja, silakan yang punya kewenangan Anda, saya diperiksa. Tapi hasilnya kok bisa negatif positif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Umpama ini contoh, kalau seperti itu nanti ya sudah, saya jadikan negatif saja. Sementara di masyarakat dia sudah dihukum, tidak boleh usaha. Nah, itu tanggung jawabnya lab ya. Tanggung Tanggung jawab jawab apa? ketika mengeluarkan pemeriksaan hasil ini tanggung jawab lab. Ketika kok ini beda, ini tanggung jawabnya lab, kok bisa menghasilkan perbedaan, pasti kan ada yang saya dari lab itu ada alasannya. Kalau kita dinas tidak tahu Pak, karena ini lab Iya. yang Makanya kan saya tidak Iya. langsung ke baik yang pesan dulu, Iya. tidak langsung ke rumah sakit itu dulu. Saya ingin menanyakan sini yang berkaitan dengan yang penanganan seperti melalui dinas kesehatan itu kan. Kalau kita ke penanganan, Ah. begitu kok. Misalnya ini ada hasil negatif, kita pakai hasil negatif, berarti tidak. Kalau misalnya sudah disarankan untuk isolasi, ternyata hasilnya ada yang hasil Andaikan negatif, ya sudah kita Ini. tidak sarankan lagi untuk isolasi karena hasilnya negatif. Gini, andaikan ini ya, andaikan kemarin kebetulan adik kami itu, anak adiknya ini, itu terus tidak jadi mengikuti studi lapangan dan dinyatakan untuk tahun depan, umpama ya Bu ya, atas dasar itu. Coba, karena anak itu kan sampai stres malah. Waktu didatangin puskesmas itu membawa masyarakat, ke situ bawa masyarakat. Ibunya ini katanya usaha ini tidak boleh usaha selama sekian hari. Dan coba, padahal itu hasilnya negatif. Apa enggak penghukuman yang seperti itu? Artinya ada tindakan-tindakan hukum yang kurang jeli di pemerintahan, akhirnya jadi korban masyarakat kan gitu. Kalau puskesmas berdasarkan hasil positif yang disampaikan pertama Pak, Ya. untuk sebagai dasar melanggar. Berarti saya bisa melanggar ini ya, memproses itu. Oke, saya tidak sampai itu gitu. Menjauh kami hanya kalau dinas ketika ada hasil rapid atau swab positif, maka puskesmas untuk tracing ke keluarga, artinya siapa yang kontak kita aturi untuk periksa. Yang kedua yang positif untuk isolasi mandiri. Berarti ini ya, Terlepas dari nanti ada pemeriksaan lain begitu ya Pak ya. jadi gini ya, Oke. Ibu tadi menyatakan bahwa itu banyak hasil yang berbeda, kan gitu tadi hasil lab ya, kan? Yang berbeda Ya. terkait orang yang sedang minta diperiksa atau memang kewenangan pemerintah untuk memeriksa kan gitu. Artinya ada hasil lab yang berbeda, kan gitu tergantung tingkat pemeriksaan kan gitu. Iya. Dari sisi ambil yang mana Dari itu. pengambilannya, Nah, dari sampelnya, berarti- dari ini. Nah berarti Kan apakah harus sesuai SOP-nya. Ketika sesuai SOP harusnya sama. Gitu. sekarang standar operasi prosedur ya terkait dengan pemeriksaan untuk COVID untuk dikatakan bahwa ini negatif positif apa tidak sama Kalau SOP di dalam sama, suatu Pak. di dalam suatu aturan negara Ya, kalau SOP, sama nggak? Kalau SOP itu Beda. kan di instansi masing-masing ya pengambilannya ya berdasarkan dia pakainya apa, dia pakai rapid atau pakai swab. Swabnya pun ini pakai PCR atau pakai PCR. Katakanlah ini Alatnya kan PCR ada ya. beda ya. Katakanlah Dia ini kan sendiri-sendiri. katakanlah ini VCR. Nah, kalau VCR kan mestinya sudah ada SOP-nya. Ya, Ini untuk pengambilan sama. VCR. Harusnya sama nggak? Harusnya sama. Nah, maksud saya itu. Kecuali Tapi sama di dalam satu lab kok bisa hasilnya berbeda? Apakah lab yang tidak benar? Apakah memang saya nggak tahu kalau itu ya Pak. bukan? Ini Itu fakta nanti, loh. Artinya jenengan jangan bilang nggak tahu. Maksudnya Jenengan itu- gimana masyarakat bisa tahu? Jenengan aja tidak tahu gitu loh. Tahu, itu kewenangannya di lab. Artinya Bukan kita di ingin dinas ya. berkaitan Di ini. lab. Sekarang pertanyaan saya balik, Oke. jenengan kan dinas kesehatan nih untuk menjelaskan ke masyarakat ini berkaitan dengan itu yang tiap hari jenengan tangani. Katakan jenengan katanya berkali-kali
mengetahui bahwa ada perbedaan tadi. Kok nggak bisa menyimpulkan bahwa permasalahan dari mana? Kok akhirnya ibu saya tanya juga nggak tahu lagi gitu loh. Masyarakat yang jadi. Nah ditanya nggak tahu nanti bagaimana? Maksud saya nggak tahunya ini Pak. Ini Kalau petugas kesehatan ya. Tadi kan saya nanya, ya saya nggak tahu itu hasil mereka. Prosedurnya kan di lab, padahal kita tidak melayani lab ini. Ini kan prosedur di lab, Pak. Jadi Iya, yang proses itu makanya kan tadi ibu menanyakan, ya kan? patologi klinik. Iya, Jadi ibu kalau tadi Bapak kan. tanya ke saya nggak pas kalau prosedur PCR ya. Betul, kalau masyarakat harus nanya kemana? Kalau prosedur. Kalau kesehatan ini sudah ya, nggak, katakan nggak pas nanya di sini, masyarakat nanyanya kemana? Kalau mereka juga nanya. Eh, Kalau mereka intinya kalau prosedur ya, ini tata caranya itu kan Ya, kalau haknya dokter periksa spesialis itu, ya. haknya dokter Iya. spesialis laboratorium itu. Ya artinya kan gini ya. Jadi nek kami itu kan hasil atas dasar hasil yang pertama Pak, yang kami lihat, terus karena itu hasilnya positif ya kami tidak lanjuti dengan SOP penanganan pasien dengan hasil PCR positif, sehingga puskesmas melakukan tracing dan kemudian dilakukan isolasi. Nah seandainya ternyata dalam perjalanan isolasi sudah ada hasilnya negatif ya kita perlakukan sesuai dengan SOP hasil berikutnya. Bukan sudah diisolasi, bukan. Karena kan besok pagi anak ini berangkat. Nah, CIH belum keluar, puskesmas sudah datang. Padahal ini puskesmas sudah pemeriksaan menerima yang pertama berarti. Iya, nah itu silakan ya, itu SOP penanganan terkait COVID. Ya, Tapi ketika fakta gitu, maksud saya fakta lab ini lah, fakta lab ini bahwa ini katakanlah kan diperiksa, katakan tadi standar operasi prosedurnya PCR kata ibu kan harusnya sama ya kan? Tapi kok dengan hasil yang berbeda gitu loh, dalam satu lingkup 1 kali 24 jam gitu loh. Nah itu maksud saya itu. Oh? Karena di sini pasti tak publiskan, ramaikan kalau ini nggak bisa ini loh masalah. Nanti tahu-tahu masyarakat banyak yang mengeluh yang sama nanti kan seperti ini gitu loh. Saya cuma pertimbangan hukumnya seperti itu kan gitu. Kenapa? Periksa yang pertama belum vaksin. Enggak, ini kan untuk ini, untuk kembali itu loh. Vaksin Untuk terus kembali itu. periksa Pandiwaluyo. Di Pandiwaluyo belum keluar hasilnya. Kan vaksinnya di puskesmas. Iya, Artinya puskesmas tersebut. Terus habis itu ke Pandiwaluyo. Yang lucu kan gini, katakanlah gini ya Bu ya. Ceritanya Jadi gini, kan anak ini vaksin ngikutin anjuran lah ya. iya. Secara tahapan, secara anjuran dia karena anak masih kuliah, dia vaksin di puskesmas. Iya. Puskesmas kan saya tanya, katakan kemarin sudah diperiksa tuh. Malah puskesmas sendiri yang datang kok mempositifkan gitu, padahal vaksinnya di situ. Itu yang saya bikin nggak masuk nalar kan gitu. Kita ngikutin nih anjuran pemerintah, tahapannya kita lalui, PCR untuk ini kita lalui, bapak malah dipositifkan gitu. Nah makanya kok ada hasil lain yang negatif. Nah pertanyaan saya ini PCR-nya karena mau apa? Karena mau terbang. setelah dibanding Di Bali. kuliah hukum loh, kuliah Itu hukum. ada syaratnya harus PCR gitu. Itu ada apa memang diharuskan ada nanti kita buktikan di kampusnya itu. Maksudnya kok dasar Bukan ini kita enggak ini saya bilang waktu dari dulu saya kan nggak pernah memprotes apapun ya. Mana ada saya mau memprotes pemerintahan. Saya di LSM saya itu nggak ada lah ya. Artinya nggak ada. Cuma ini kebetulan kemarin kok perlakuannya seperti itu. Ini usaha apa catering suruh berhenti, suruh diisolasi ini tapi juga bagaimana gitu. Sedang ini hanya berarti selama ini tindakan hukum mereka belum tentu ibaratnya orang yang dikatakan positif benar gitu maksud saya gitu loh tuh. Nah caranya seperti ini faktanya gitu kan kasihan gitu loh. Nah udah dihukum oleh masyarakat udah menjauhi ternyata seperti ini. Ini yang saya tidak mengerti gitu loh. Makanya sekarang saya protes sama kesehatan karena ini dialami keluarga ini sendiri ya. Kebetulan ini kan bagi juga kerja saya kan gitu. Dia sama kan gitu. Saya di kantornya di sini di belakang Masjid Agung, Jalan Dewi Sartika 24. Jadi apa yang saya dialami oleh anggota kami ini kok
seperti ini, makanya saya tidak ke sana dulu, tidak langsung nanya ke sini. Kalau namanya dinas ya ketika nanti kita sewu ini sudah keluar hasilnya, berarti sudah isolasi dan kami ke puskesmas, bukan puskesmas ya, Informasikan hasilnya. dan ke puskesmas untuk caranya ya cara humanis apa Nah, pendekatan ke masyarakatnya yang ini loh. Iya, iya. Artinya kita bisa aja protes secara apa? Karena ketika ini dilakukan, anak ini udah diisolasi, tidak bisa ngikutin. Kalau ini nggak menurut saya ya, aku sampai kemarin gini sama anaknya itu ya, karena kamu domo nih, mungkin domo itu jadi kadar airnya berubah sampai tadi itu, karena saking dia stres malah dikatakan positif gitu loh. Nah, kemana-mana bawa orang kok sehat gini loh. Nah itu masalahnya. Yuk akhirnya lelengan seperti itu gitu loh. Makanya nanti coba saya masih penasaran apakah standar yang dilakukan oleh kesehatan terkait dengan penanganan seperti ini, tindakan hukum seperti ini, ketika ada masyarakat yang menjalankan atas perintah pemerintah, perintah undang-undang, perintah aturan ya, saya nggak tahu ada undang-undang yang itu kan tidak bisa memaksakan juga kan, menurut putusan MK juga kan. Cuman saya menyampaikan ini kok bisa beda gitu, seperti ini gitu. Artinya dalam satu hari ini negatif, ini positif. Ini yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum yang mana kan gitu. Ketika kita masuk ranah pengadilan ini sebagai alat bukti hukum, alat bukti. Dengan peristiwa berbeda gini, wah habis itu nanti. Nah, itu bisa dituntut dari hal seperti itu. Nah ini kok di lab itu udah final pemeriksaan kan gitu kan? Nah coba, ini seperti itu. Nah nanti jangan-jangan yang sudah terjadi bisa juga terjadi seperti ini. Akhirnya apa? Ditelusuri, kenapa Panti Waluyo seperti ini, umpama dengan lab seperti ini mempositifkan orang yang benar-benar tidak ini kan gitu. Apakah ada urusan yang lain daripada ini kan gitu. Akhirnya korbannya masyarakat gitu. Nah ini kita telusuri nanti kan gitu, seperti ini gitu. Karena apa? Ini ada bukti hukum yang berbeda. Ya jadi saya mohon maaf ya Bu ya, kalau saya tidak marah, tidak apa, saya memang logika saya seperti ini. Karena saya tidak pernah enggak ini. Saya mau menjelaskan tadi. Mungkin kalau ini tak buka, Ibu tahu senyum saya nggak akan bilang. Cuman karena salah mungkin buka kan gitu loh. Nah kalau nggak pakai masker nanti itu sudah protokoler. Nah artinya kita tidak marah. Saya cuma ingin tahu sebagai posisi masyarakat. Saya mendampingi masyarakat. Ada yang mengeluh, yang itu seperti ini. Ya kemana lagi kalau nggak dinas kesehatan? Artinya saya lewat standar yang ditentukan oleh pemerintah. Ketika ada apa ya konsultasi di sini dan sebagainya. Nah, sini udah nggak bisa menjelaskan pemerintahnya bagaimana nanti kan. Ada ya nanti mengeluhnya ke siapa seperti itu. Nah ini saya nanti minta tanya ke Ibu lah kalau udah seperti ini tindakan dari dinas kesehatan bagaimana kalau ada peristiwa hukumnya seperti ini untuk ke rumah sakitnya atau kemana gitu. Kita kan yang diisolasi ya, bukan ke labnya kan. Kalau kita enggak, apalagi ini lab. Enggak, maksudnya enggak menegur sana kok ada peristiwa hidup seperti ini. Labnya juga bukan di sini ini Pak. Ini kan labnya di Jogja semua. Ya artinya lab di Jogja, lab di mana itu kan rujukan nasional. Labnya Tapi kami kan nggak bisa nggak punya kewenangan menegur lab di Jogja. Maksudnya dari ini kan rujukan dari Panti Waluyo. Lab ini kan merujuk, tapi yang periksa kan di Jogja. Karena Panti Waluyo nggak bisa memeriksa PCR. Umpamanya kan saya nanya ya, saya kan daftar ke Panti Waluyo. Bukti hukum saya daftarkan ke Panti Waluyo. Mau Panti Waluyo mau diarahkan ke rujukan labnya mana itu kan silakan sana. Tapi bukti hukum kita kan ke Panti Waluyo kan gitu. Nah hasilnya tahu-tahu di lab di sana kan kita baru tahu ini gitu. Saya tahunya kan di sini di Panti Waluyo kan gitu. Ada bukti Panti Waluyo WA juga seperti ini. Ya, maksudnya kalau ini nanti ada bukti-bukti kalau pelaksanaan kan kita nggak bisa karena itu di luar Jogja ya. Kalau ke Panti Waluyonya kita memberikan ini ada data seperti ini, hasilnya seperti ini. Yang tindak lanjut selanjutnya itu
ketika ada seperti ini dari pihak dinas kesehatan nggak bisa untuk melakukan tindakan apapun. Kita ke Panti Waluyonya melaporkan kalau ada laporan dari jenengan terjadi seperti ini, ya Panti Waluyo cross check, cross check dengan ini hasilnya positif kok, yang satu negatif, kemudian kita ke puskesmas lagi. Sebatas itu nih Bu. Iya, ke puskesmas mungkin yang terkait kurang berkenan dalam melakukan ini. Kalau SOP-nya mungkin sebetulnya kita selama ya, karena sifat masing-masing manusianya yang mungkin keramahannya yang kurang dengan masyarakat. Maksudnya SOP penanganan di lapangan gitu. Iya, kalau SOP kalau positif kan pasti semuanya kita isolasi Pak, isolasi Isolasi. mandiri. Iya. Yang Semua itu diarahkan seperti itu kemarin kan. Karena memang SOP Bahwa tokoh masyarakat. mungkin caranya ya menyampaikan ke masyarakat yang kurang pas mungkin, jadi tidak kurang diterima lah. Ya, terus kedua gini, kapan saya bisa ada informasi sudah ada tindakan, apa saya bisa kesini lagi kapan, saya bisa ketemu tadi saya mohon izin supaya kalau ketika sudah ditangani seperti apa kan saya 54 saya 0811 2645 054. Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Oke. Bu, tadi ada apa Bu? Tadi ada aduan dari Bapak Mahmun terkait hasil PCR yang dilakukan Saudara Hanif. dengan hasil atas nama X dengan hasil dua hasil berbeda, hasil positif dan hasil negatif, sehingga perlu kami tindak lanjuti lebih lanjut ke rumah sakit pengirim dan ke puskesmas yang melakukan tracing. Oke. Berarti ada tindakan untuk apa namanya mengecek ke pengeluar lab itu Bu ya? Hasil lab itu Bu ya? Kami konfirmasi ke rumah sakit yang mengirim Nggih. sampel. Kalau untuk puskesmas sendiri Bu? Dan ke puskesmas tindakannya sudah dilakukan puskesmas. Enggak, maksudnya ada peneguran atau gimana Bu untuk Kita klarifikasi. klarifikasi gitu ya? Kita klarifikasi dulu. Setelah klarifikasi, kalau memang petugas kami yang kurang berkenan, kami tegur untuk lebih humanis. Oke. Dengan kejadian permasalahan ini kira-kira cuman ini atau ada banyak? Yang lapor ke kami dengan PCR berbeda, yang ke kami baru ini. Oh, baru ini. Lapor ke kami, ya. Tapi sebelumnya ada memang kesalahan atau perbedaan-perbedaan hasil itu Bu? Untuk di lapangan. Selang waktu. Oh, selang waktu. Beda hari. Kalau ini kan nggak beda hari ini Bu. Iya. Oke. Terus harapannya Ibu ke depannya bagaimana Bu? Harapannya semua pemeriksaan itu harapannya sama, tidak terjadi perbedaan sehingga bisa penanganannya juga nanti berbeda dan membuat bingung warga. Ya. Siap. Terima kasih Bu. Mohon. Terima kasih ya. Oke, Pak, ini ke dinas kesehatan dalam rangka apa Pak? Ya, dalam rangka mengajukan atau koordinasi berkaitan dengan keluhan masyarakat, ada salah satu warga masyarakat yang merasa merasa diperlakukan kemarin secara kurang baik kan itu. Ini berkaitan dengan hasil tes PCR untuk kegiatan kampus di situ. Nah, jadi di situ anak itu kan tes lab terkait dengan PCR. Kebetulan anak itu dalam satu hari itu dia tes dua lab, dua rumah sakit seperti itu. Ternyata kemarin bisa diperoleh hasilnya, kok bisa yang satu rumah sakit positif, yang satu rumah sakit negatif, padahal itu lab gitu, hasil lab. Apakah bisa hasil lab dalam waktu 1 kali 24 jam itu dengan hasil yang berbeda? Makanya tadi kami menanyakan di sini, berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait seperti ini, kita minta petunjuk seperti apa
kalau ada keluhan masyarakat yang mengalami seperti itu. Terus langkah-langkah yang ditempuh Pak? Nah, langkah-langkah yang ini ya kita lagi kita upayakan memperjuangkan terkait dengan ada masalah seperti ini. Jangan-jangan nanti tadi juga kami koordinasi dengan seorang dokter yang mengatakan, yang tadi ketemu sama kami, yang mengatakan ini peristiwa seperti ini bahkan bilang sering terjadi. Nah, kalau udah bilang sering terjadi berarti orang itu kan menurut saya dipertanyakan antara keabsahan lab satu dan yang lainnya. Nah, ini kan tetap kalau seperti ini korbannya di masyarakat seperti ini. Oke. Harapannya Pak? Harapannya ya atas peristiwa seperti ini jelas ini jadi fakta di masyarakat. Artinya seorang yang dikatakan bahwa positif COVID ternyata di lab lain itu hasilnya negatif. Nah, seperti itu. Jadi mohon untuk dinas kesehatan, pemerintah yang menangani hal ini untuk bersikap terbuka terhadap pemerintah berkaitan dengan itu, karena ada keluhan masyarakat berkaitan dengan penanganan bahwa anak ini sudah dikatakan COVID, terus ada tindakan-tindakan dari dinas terkait yang dalam hal ini puskesmas melakukan tindakan hukum yang sangat tidak kurang baik, yaitu harus melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Kita jelaskan bahwa ini seperti ini, jadi puskesmas itu tidak mau tahu seperti itu. Nah, ini salah satu puskesmas yang melakukan tindakan hukum seperti ini sudah kita sampaikan tadi di dinas kesehatan seperti itu. Tadi bilang mau ditegur atau seperti apa, itu kewenangan dari dinas kesehatan. Ya. Bisa diceritakan sedikit Pak ya, terkait dengan tindakan seperti apa Pak? Nah, tindakan ini bahwa itu harus dilakukan isolasi selama sekian hari yang sudah ditentukan oleh mereka. Terus di seluruh antigen semua. Terus tidak boleh untuk usaha bekerja dan harus melakukan isolasi seperti itu. Harus hasil PCR memang sebenarnya itu ada di ranah dokter Pak, karena memang itu kan PCR itu hasilnya atau cairannya itu kan memang udah masuk ke medis seperti itu ya Pak ya. Memang itu nanti ke ranah dokter yang bisa menjelaskan seperti itu. Jadi nanti kenapa di tempat A, B, C bisa berbeda, nah itu nanti ada di ranah dokter seperti itu Pak. Dan saya tidak berwenang untuk menjelaskan kalau sudah di ranah dokter seperti itu. Nah, terus kita harus hubungi siapa nih kalau pengen konfirmasi? Ya nanti coba saya akan hubungi dokter. Kebetulan tadi saya lewat sini dokter lagi ada meeting. Nanti betul. coba saya hubungi apakah ada waktu atau tidak dokternya. Seperti itu. Nah berarti ini kalau boleh tahu dengan data yang itu kami boleh tahu atau tidak? Sementara kalau kita ketemu dokter aja nanti mungkin. Oh seperti itu. Ya baik, nanti coba saya akan hubungi dokter. Dan terus terang tadi juga LSM Tampere sudah ke DKK, Dewan Kesehatan itu Dewan Kesehatan. DKK itu sudah ke sana dan nanti mungkin dari DKK juga mau ke sekolah konfirmasi sini. Makanya kan kita sebelum kita naik berita kan harusnya kan kita konfirmasi dulu biar nggak ada ketimpangan sepihak gitu loh Pak. Jadi baiknya kan kita konfirmasi ke sini dulu, kita sampaikan dan nanti kita sampaikan ke masyarakat gitu. Oh seperti itu. Jadi kalau seperti ini berarti dari masyarakat yang melaporkan Iya, Bapak betul. atau Bapak yang menemukan suatu masalah? Enggak, masyarakat. Tapi masyarakat ya kita kan sebagai media harus tahu gitu loh. Iya. Karena hasil negatif ini seperti bukan beliau kebetulan orangnya LSM Tampere gitu. Anggota dari LSM. Itu. Ya siapa Mas? Yes. Terkait dengan permasalahan ini Mbak, hasil dari PCR ini itu kira-kira bisa dirubah atau gimana gitu? Wah, kalau mengenai hasil bisa dirubah atau Dan enggak? tidaknya itu. Iya, kalau mengenai hasil bisa dirubah atau enggak itu memang sepengetahuan kami tidak. Tidak Nah bisa. nanti
mungkin sama dokter yang lebih berkompeten. Jadi tidak bisa dirubah-rubah gitu ya. Jadi kan memang ya dari hasilnya nanti seperti apa. Kalau yang menyatakan itu contohnya city value-nya, nah itu nanti yang berapa nanti yang lebih berkompeten itu dokter yang bisa jawab. Tapi kalau di hari yang sama ya, itu dari hasil lab yang satu dengan yang lain itu kok bisa berbeda ya? Nah itu nanti dokter yang Oh gitu ya. Karena saya juga tidak tahu Pak, karena itu sudah di ranah medis. Gitu, Mbak, ini di luar itu. Kalau Panti Waloyo mengalami seperti ini sering nggak? Mengalami seperti ini selama saya di sini Belum ya. Ya barangkali kan sebelum kita kan ada kasus seperti ini terus sampai laporan seperti ini kan seperti itu. Karena ini kemarin memang syarat-syarat PCR kan digunakan untuk mau pembersihan kembali dan dia tugas sekolah jelasnya. Jadi ada praktek lapangan di Bali. Terus karena menyatakan positif terus bisa, akhirnya bisa kan karena kan ada kebetulan dia tes di dua tempat negatif di gitu hari loh. yang sama. Di hari yang sama. Nggak sampai 24 jam jelasnya kan seperti itu. Bu, dengan Bu sini Bu, dokter sini Bu, budek. Umi perawat. Oh perawat, oke. Kali sini tak sebut kemarin yang ke sana Bu, ke tempat. Bersama sama Bunania bidang wilayahnya. J, terus Sudah sama Bu Kader. Bu Kader. Oke, itu kronologinya seperti apa Bu? Jadi mungkin dapat informasi positif atau bagaimana kalau kemarin Bu? Nah, kita kan tiap ada kasus positif kita dapat kiriman hasil dari dinas kesehatan. J, oh dari DKK dulu Bu kemarin. Ya. J, terus Dari dinas kesehatan kan kita share ke grup puskesmas kan ada grup yang mana J. itu terus nek prosedurnya setelah ada kasus itu kan kita tracing ke warga yang positif tersebut. kalau SOP di lokasi bagaimana Bu? Maksudnya penyampaian ke yang bersangkutan atau ke keluarga itu bagaimana? Maksudnya SOP. Enggak, maksudnya jenengan ke sana itu melakukan apa ya pertama kali ke sana itu? nah kita kan setiap ada kasus positif kita edukasi untuk yang positif kita anjurkan untuk isolasi. J. Terus yang kontak eratnya kita anjurkan untuk kita tracing, kita tes. Oh gitu, Oke. tes antigen kalau nggak salah gitu. Iya. Oke, itu jenengan maksa enggak Bu waktu itu? Aturannya seperti itu, kita cuma menganjurkan. Oh gitu. Terus yang dari pihak keluarga kan menolak, kita juga nggak melakukan. Oh gitu. Itu dengan tanpa didampingi Babinsa, Babin Kamtibmas enggak? Boleh. Kemarin yang awalnya enggak Bu? Gitu? Iya. Oke. Bu, berarti hasil positif itu yang memberitahu pertama kali dinas kesehatan. Kita dapatnya secara dari dinas kesehatan. Oh, dari dinas kesehatan ya. Oke. Sekitar jam berapa Bu itu Bu? Lupa. Agak lama sih. Tanggal 21 lalu. J. Terus setelah itu apa namanya? Setelah keluarga nggak berkenan, ibu maksa atau gimana? Atau tinggal di situ atau pulang atau bagaimana Bu? Saat itu kan kita cuma edukasi, terus Iya. akhirnya kan tidak mau karena keluarga masih menunggu hasil yang selanjutnya kan keluarga cek juga di CIH, Iya. terus keluarga nanti kita tunggu hasilnya dari CIH gimana, terus kita sudah kita Begitu. tidak memaksa. Untuk ke perangkat setempat, ibu nyampaikan sesuatu tidak? Ada saya sama kader Pak. Sama Pak Kadus ya? Kader. Oh Pak Kader. Nggak maksudnya untuk RT RW nggak nyampaikan? Nah yang menyampaikan biasanya bidan wilayahnya. Oh bidan wilayahnya. Iya. Kalau bidan wilayah di sini nggak Bu? Ini masih keluar. Oh gitu. Iya. Waktu hadir ke rumah Mas Hanim ini berapa orang Bu? Saya 3 orang. Oh, 3 Saya, bidan wilayah sama Bu Kader. Mungkin dari pemerintah setempat. Bisa ada. Nah itu kok nggak ada ya? Terus untuk tes PCR ini Bu, ini apakah memang bisa Bu tes di 2 tempat, kemudian hasilnya bisa berbeda dalam kurun waktu 1 kali 24 jam Bu ya? Nggak sampai 24 jam. Nah, menurut dengan gimana Bu? Dokter. Mungkin ada yang bisa menyampaikan. Mungkin Bu Dokter mungkin kalau Jadi kalau PCR J. tidak hanya PCR ya, semua jenis pemeriksaan laboratorium
itu ada namanya false negatif, ada namanya false positif. Artinya positif belum tentu positif, negatif belum tentu negatif, karena ditentukan oleh banyak sekali faktor. Mungkin bisa dari faktor keterampilan dari petugas yang mengambil spesimen. Contohnya, misalnya hasil di suatu tempat negatif, tapi ternyata petugasnya pada saat itu pengambilan sampelnya tidak sampai darah, sehingga menimbulkan hasil negatif. Kemudian di tempat lain hasilnya positif, berarti kemungkinan pengambilan sampelnya tepat di lokasi di mana di situ ada virusnya. Itu adalah false negatif ya. Kalau positif yang belum tentu positif itu juga bisa terjadi karena beberapa hal. Nah, itu yang lebih mengetahui atau lebih bisa menyimpulkan apakah itu false negatif atau false positif ya laboratorium tempat pelaksana tindakan PCR itu. Ya. Terus dari kejadian ini apa mungkin yang bisa disimpulkan Bu nanti Bu? Atau apa namanya kedepannya Puskesmas Kutoarjo tindakannya bagaimana Bu? Mungkin ada yang bisa jawab itu Bu. Mungkin dari jadi kan kamu perawat ini ya? Siapa itu mungkin Bu dokter mungkin yang nyampaikan Bu. Prinsipnya kalau kita di puskesmas kita menjalankan sesuatu ketika ada kasus itu adalah sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai dengan aturan dari Dinas Kesehatan. Untuk saat ini sampai dengan saat ini untuk penanganan kasus COVID-19 tidak ada yang berubah. Artinya dari petunjuk teknis pusat itu masih sama. Ketika di puskesmas ada notifikasi, jadi puskesmas itu kan hanya menerima notifikasi kasus ya. Jadi untuk kasus-kasus ketika kemarin kasus COVID-nya tinggi, kita menerima notifikasi kasus, misalnya di Citro ada kasus yang diperiksa positif. Nah, dari Citro itu mengabarkan ke dinas, kemudian dinas mengabarkan ke puskesmas. Kami menerima notifikasi, oh ada kasus yang positif di wilayah kami. Nah, sesuai dengan juknis, petunjuk teknis dari pemerintah, SOP yang ada, ketika ada notifikasi kasus positif, kami melakukan kunjungan ke rumah. Dimana sampai dengan saat ini itu belum berubah aturan dari pemerintah. Ketika ada notifikasi kasus positif itu adalah tata laksananya isolasi mandiri bagi yang dinyatakan terkonfirmasi, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk kontak eratnya. Jadi dipastikan dulu apakah kontak eratnya itu terinfeksi atau tidak. Dan kasus perbedaan hasil laboratorium ini sebenarnya tidak hanya terjadi satu kali ya. Kemarin pada saat kasus COVID itu sedang tinggi-tingginya juga cukup sering terjadi karena memang yang saya sampaikan tadi hasil laboratorium itu sangat bervariasi. Ada namanya false negatif, ada namanya false positif. Nah, untuk kasus yang ini kemarin karena kami lihat untuk siapa pasien yang kemarin juga menyampaikan tidak ada gejala dan yang bersangkutan juga katanya mau melakukan pemeriksaan PCR ulang. Kemarin yang disampaikan dari petugas perawat yang datang ke rumah juga katanya bilang menunggu hasil PCR yang dari CIH. Artinya kalau yang Bu Umi tadi sampaikan tidak ada tindakan pemaksaan. Artinya kami hanya menjalankan apa yang sudah menjadi tugas kami sesuai dengan petunjuk pemerintah bahwa memang ketika ada notifikasi masuk ke puskesmas, maka petugas puskesmas mendatangi rumah untuk melakukan edukasi terkait PHBS, cuci tangan, cara pencegahan infeksi, kemudian termasuk diantaranya isolasi. Nah, pada kasus ini karena kemarin yang bersangkutan menyatakan mau mengulang PCR kembali di CIH, ya dipersilakan ya Bu Umi, dipersilakan oleh petugas dan ternyata dari CIH hasilnya negatif, kami juga kemarin tidak mencerahkan lagi, tidak kesana lagi ya tidak. Nah, seperti itu. Berarti yang dari CIH itu tahu dengan sendirinya atau seperti apa? Atau diberitahu keluarga? Sampai hari ini saya lupa belum pernah dapat hasilnya dari CIH. Oh gitu. Jadi lah kok belum dapat? Ya ini kita mohon maaf. Tadi tapi informasinya tahu kalau dia positif, negatif. Saya tahu dari kemarin dari Dinas Kesehatan dari Bu Nania. Bu Nania itu? Bu Nania itu bidang wilayahnya.
Gitu. Oh, jadi mungkin Bu dan wilayah tahu kalau hasilnya negatif gitu setelahnya itu. Mungkin kemungkinan karena saya dikasih tahu tadi pagi. Oh, tadi pagi. Oh, jadi kan gini. Jadi kita saya sama Pak Surjono ini kan kemarin kita sudah ke DKK, sudah ke Panti Waluyo, dan ini keluarga korban sudah kita konfirmasi kemarin. Jadi sudah naik berita tadi, sudah tak sampaikan ke Ibu beritanya itu tadi Bu. Jadi kita sudah konfirmasi semua, tinggal ke sini. Jadi kan hari ini kita minta konfirmasi dengan intinya seperti itu, gitu. Itu pada waktu itu Bu, itu di sana itu dikatakan bahwa dari pihak Puskesmas itu satu waktu ke sana diharuskan untuk antigen. Yang kedua itu dilarang untuk misalkan punya anak sekolah dilarang ke sekolah, misalkan yang beribadah Nggak boleh beribadah di musola. sementara dilarang untuk ke musola atau masjid. Kemudian dilarang untuk Menerima pesanan. catering atau interaksi dengan keluarga. Itu memang betul seperti itu. Apakah benar seperti itu? Ya, aturannya kan memang seperti itu Pak. Iya. Untuk keluarga yang terkonfirmasi kita mengajukan untuk yang positif isolasi, yang kontak eratnya kalau tidak mau kan mereka tidak mau dites, kita ajukan untuk karantina. Oh. Nah, karantina Sebenarnya gini Pak, tes untuk keluarga itu kan tujuannya untuk menentukan apakah dia itu terinfeksi atau tidak. Jadi kalau seandainya memang keluarganya memang sudah dites negatif kan, artinya memang dari pemerintah seperti itu, keluarganya memang dilakukan tracing dan testing pemeriksaan. Kalau memang dinyatakan negatif kan berarti juga tidak ikut isolasi mandiri seperti itu loh Pak. Oke. Permasalahannya kemarin karena dari ini Tidak mau gitu. Tapi ada sampean nggak untuk ke keluarga nanti ada apa-apa keluarga yang nanggung loh kan seperti itu. maksudnya Sing kemana? Mungkin nanti seandainya itu kok terkontaminasi itu seandainya dari mungkin tetangga warga terdekat terjadi sesuatu, mungkin entah itu ada yang COVID terus kemudian mungkin ada yang meninggal itu akibat dari keluarga Mas Hanif ini. Ada sampai seperti itu. saya cuma menyampaikan nek pasien positif nanti kalau tidak mau isolasi atau karantina, takutnya yang positif itu kan bisa menularkan ke yang lain. Yang lain kan belum tahu itu daya tahan tubuhnya bagus, saya Mas Andi itu Pak. Takutnya nanti yang kontak sama Mas Andi yang positif itu atau keluarga yang tidak dites itu ikut terkonfirmasi dan dia punya penyakit yang komorbid, nanti kan nggak tahu. Dan bisa mati gitu yang gitu. Ya, enggak, nek kita nggak bilang mati. Oh gitu. Oke. Sudah. Oke. Bu kalau nyusul Ibu Bu sini Bu, Bu perawat. Bu Umi kalau nyusul Bu dokter. Dokter Herma. Kalau nyusul Bu dokter? Bu Dokter Nurul. Dokter umum apa gimana? Dokter umum, oke. Siap, terima kasih. Ya, gimana?